Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wazir li. Qala al muallifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke bab adab di fikih, kemudian tauhid, adab. Khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Kanjeng Nabi ngomong, kata Nabi, khoslatani, dua perkara, la syai'a afdalu, tidak ada yang jauh lebih utama dibandingkan dua perkara ini. Yang pertama al-imanu billah, iman kepada Allah. Yang kedua manfaat untuk umat Islam. Tidak ada yang menandingi dua perkara ini, apapun itu. Berarti yang paling utama di dunia ini adalah iman kepada Allah, berbuat baik kepada umat Islam, seluruh umat lah. Ya, terlebih kepada umat Islam. Iman kepada Allah dengan betul-betul iman, percaya, yakin, dan kenal dengan Allah, itu iman. Bukan hanya sebatas percaya adanya Allah. Itu secara global ya. Maksudnya secara terperincinya itu yaitu aqaidul iman. Artinya sifat-sifat Allah yang wajib di Allah 20, yang mustahil 20, yang jaiz 1, itu mesti ngerti. Itu iman maksudnya. Mana sih tandanya Allah tuh ada? Ya adanya alam semesta. Tanpa adanya Allah bagaimana bumi ini ada? Sebagaimana bumi atau alam semesta ini yang begitu kompleks, ada tumbuh-tumbuhan, ada kali, binatang, kuman, bahkan yang terkecil daripada kuman itu baksil-baksil amuba, semuanya itu adalah ciptaan Allah. Gak mungkin ada ayam itu kalau gak ada yang buat. Gak mungkin ada rokok kalau bukan ada yang buat. Kalau tidak ada yang buat, ujug-ujug berokok nana ning Arab, kan gak mungkin. Hukum akalnya gak nerima. Itu iman tuh namanya tuh. Artinya semua yang ada ini mesti ada yang mengadakan, Allah. Wujud, kidam, bako, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, irodat, ilmu, ayan, sama, basor, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, mutakalim. 20 yang wajib di Allah. Nah, kemudian apa maksudnya 20 yang wajib di Allah itu? Bukan berarti menyampingkan yang 99 Asmaul Husna, bukan. Pihak sebelah ngomongnya orang NU mah sifat Allahnya cuma 20, jadi mengesampingkan 99. Tidak, justru memperkuat 99. Andaikan Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, jelas di dalam Quran, ya Ar-Rahman Ar-Rahim. Al-Malik Al-Qudus, ya kita yakin dan percaya itu. Gak usah diotak-atik, itu mas 99 Asmaul Husna. Maksudnya 20 sifat di Allah ini menurut logika, menurut akal kita gak masuk kalau Tuhan itu tidak punya sifat 20. Dan yang menemukan sifat wujudnya Allah itu orang NU, Ahlussunnah wal Jamaah. Abi Mansur Al-Maturidi dengan Nabi Hasan Al-Asy'ari yang menemukan sifat wujudnya Allah. Di dalam Quran gak ada wujud itu, gak ada. Sebab di Asmaul Husna itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Gak ada Al-Wujud, gak ada.
Al-wujudu nggak ada. Siapa yang menemukan? Abi Mansur Al-Maturidi dan Abi Hasan Al-As'ari. Apa maksudnya ngomong-ngomong Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik? Nah orang pangeran guen. Andaikan ada yang disifati, mesti ada dong. Kalau andai kata ada sifat, mesti ada yang disifatinya. Bahwa Tuhan itu Maha Rahman, Tuhan itu Maha Rahim. Maksudnya mana yang disifatinya? Wujud. Adanya Allah. Nggak ketemu dalam Quran nggak ada itu sifat wujud. Siapa yang menemukan? Ulama. Ngomong-ngomongin Allah kok sifat wujudnya nggak ada, maka dimasukkanlah di dalam sifat 20-nya Allah wujud. Gitu. Itu rumus namanya. Jadi bukan berarti menyampingkan sifat 99 Asmaul Husna, enggak. Itu mah gak usah diutak-atik itu mah. Quran mah jelas bahwa kata Allah kul huwallahu ahad, Allah itu satu. Jelas itu mah. Maksudnya iya tak Allah itu satu. Nah ditempuh dalam kitab Tauhid Wujud Qidam Baqo. Yang harus mengerti 3 hukum akal, wajib menurut akal, mustahil menurut akal, jaiz menurut akal. Ngerti 3 hukum akal ini, maka ngerti pembahasan tauhid. Nah itulah iman maksudnya. Percaya dengan Allah dan sifat-sifat Allahnya. Yang wajib di Allah 20, yang mustahil 20, yang jaiz 1. Belum nanti aqaid para nabi atau sifat-sifat para nabi, Siddiq, Fatonah, Tabligh gitu. Nanti dibahas lah itu mah beda kitabnya. Ini mah ngejelasin tentang keutamaan 2 perkara kata Nabi. Yang pertama iman. Ya sekilas aja dulu. Nanti kitabnya khusus Tijan Darori, Umul Barohin atau Fathul Majid. Itu kitab tauhid. Wan naf'ulil muslimin, manfaat untuk Islam. Umat Islam maksudnya. Saudara-saudara kita. Apakah bil maqal, dengan ucapan? Artinya ucapan kita yang baik-baik, yang manfaat untuk umat-umat Islam. Ya umat semuanya lah, makhluk Allah, terlebih kepada umat Islam. Au bil jah, atau manfaat terhadap umat Islam itu dengan pangkat, dengan kedudukan, sehingga dia manfaat kepada bawahan, manfaat kepada rakyatnya. Ini perkara yang lebih utama kata baginda Nabi. Au bil mal, atau manfaat dengan harta. Au bil badan, atau dengan badannya manfaat. Jangan sampai badannya nggak manfaat, hartanya nggak manfaat. Badan aja nggak mau membantu. Badan tuh apa? Tenaga. Bangun masjid umpamanya, atau membangun rumah tetangga, ada gotong royongnya, membangun jalan. Ikut kita, nyumbang nggak bisa, ya badan dengan tenaga. Jangan nggak nyumbang, badan enggak, ngoceh badan. Alah, dia bisa apa sih anu ngoceh aja. Ngebantu enggak. Coba dengan uang juga enggak. Boro-boro ngirim kopi nyata, ngirim rokok nyata, ada pembangunan masjid. Ngoceh aja ngoceh. Nah itu namanya enggak manfaat, dibenci sama Allah dan Rasulnya. Man asbaha la yanwi zulma ala ahadin gupira lahu majana. Barang siapa yang pagi-pagi, artinya bergegas, di waktu pagi dia tidak ada niatan zolim, artinya niat usaha tah, niat ibadah tah. Pokoknya pagi-pagi dia tidak ada zolim sama sekali terhadap seseorang. Majana, maka diampura atau diampuni dosanya. Pagi-pagi cari nafkah, baik dia kerja kantor, baik dia dagang, apapun itu, dan tidak ada niat zolim terhadap orang lain, maka diampuni dosanya. Waman asbaha yanwi nusrotal mazlum. Kemudian di pagi hari dia ingin berangkat, ingin menolong orang yang dizolimi. Wa qada hajatil muslim, kemudian memberikan hajatnya orang muslim, membantu maksudnya sesama muslim, membantu sesama umat beriman. Kanat lahu ka ujrati ajatin mabrurah,
dia seperti pahala orang yang berangkat haji dan hajinya mabrur. Niat nolong umpamanya pagi-pagi, ya nolong macem-macem lah nolong ini. Ada nolong yang gotong royong, ada nolong orang yang lagi sakit umpamanya nggak punya kendaraan, ditolongin untuk dibawa ke rumah sakit. Itu pahalanya sama dengan orang berangkat haji dan hajinya mabrur. Udah pasti itu. Belum tentu hajinya mabrur, tapi kalau itu udah pasti, yang penting ikhlas lillahi ta'ala. Bonceng dia, dibawa dia umpamanya naik motor, di jalan umpama ada saudara kita ke Cucuk Beling atau ke Selandung Batu, bawa ke puskes, tolongin dia, sama pahalanya dengan haji yang mabrur, sama. Ada orang yang umpamanya lagi diteken sama orang, utang umpamanya, ya kalau 100.000 200.000 kita bisa bantu aja ngekek ngedeleng batur dua utang diteken, mampus sih, mampus, jangan begitu, zolim namanya itu. Orang belum disita be umay, mampus sih, kan begitu ya kita ya, nggak boleh itu. Jangan seneng melihat orang susah, susahlah melihat orang susah, senang melihat orang senang. Senang-senang aja lah, ngelihat orang senang alhamdulillah, ngelihat orang susah ikut susah ya. Jangan ngelihat orang senang kita susah. Orang beli mobil kita koyoan, orang beli motor gedubugan. Nah itu namanya hasud, nggak boleh. Wa qala alaihi salam ahabbul ibad, kemudian Nabi bersabda ahabbul ibad ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnas, yang lebih dicintai oleh Allah hamba-hambanya itu umat Nabi, anfa'un nasi linnas, manfaatnya manusia kepada manusia umum nih, baik muslim walaupun kafir non muslim. Manfaat dia terhadap manusia, manfaat dia terhadap sesama Islam, sesama manusianya itu dicintai oleh Allah walaupun orang kafir. Maaf tetangga kita Nasrani umpamanya, kan beda agama. Kemudian Nasrani ini ada yang maling rumahnya, maka wajib kita membela umat Nasrani itu sekalipun beda agama. Ada apa wajibnya? Wajib tetangga, jiron. Nggak boleh walaupun beda agama dimalingin, dibantuin malingnya, goblok itu mah. Nggak boleh. Alah orang ini nih, orang kafir ini masa bodoh dimaling aja dosa. Nggak boleh. Anfa'un nas lin nas. Nabi nggak ngomong anfa'un nas lil mu'min. Lebih manfaat manusia terhadap manusia yang lain itu lebih dicintai oleh Allah. Wa abdalul a'mal idkhalus surur, dan lebih utamanya pengamalan ini berbuat baik, yang lebih utama adalah idkhalus surur, memberi kebahagiaan terhadap orang lain. Itu amalan paling utama kata baginda Nabi. Mana sih idkhalus surur? Tahlilan. Idkhalus surur tuh. Ada orang yang meninggal dunia, kita datang melayat, dihibur dengan layatan kita. Kita bawa beras, kita bawa uang, kalau mampu uangnya besar, besarin, bawa kue. Itu memberi kebahagiaan terhadap orang lain. Abdulul a'mal kata Nabi, itu lebih utama, lebih baik. Kemudian apalagi memberi hiburan. Ya ada orang yang lagi galau, hibur dia. Kenapa galaunya? Tas diputusi karo rabi umpamanya, tas dicerai, hibur dia, wis tenang bae, wakeh wadon wi ora bisa iki makang iki mayu segala, iya wis tenang bae, dihibur. Nek rokok, nek kopi aja diburuki sing ora-ora. Nek rokok, nek kopi, dihibur orang yang galau. Itu pahalanya luar biasa. Ala qalbil mu'min yatrudu anhu ju'an, terlebih dia dalam keadaan lapar, hilangkan laparnya supaya kenyang. Ya dengan apa? Nasi bungkus ta, roti ta, beri dia. Aja nana wong ngali losaken bae. Wi ngelih kun kerunyane doang. Beri dia itu makan supaya dia senang. Itu afdalul a'mal. Utama-utamanya
pengamalan. Bahkan si Abdul Qadir Al-Jailani kan, dia lebih baik memberi makan terhadap orang lain dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Sholat tahajud rajin, puasanya rajin, Senin Kemis rajin, tapi pelit sama tetangga. Waduh, repot itu, dilaknat sama Allah. Ada masak rendang, masaknya doang, mambu kemana-mana, nggak ngasih sama tetangga, dosa itu. Dosa, ceritanya doang, tas masak rendang gitu, ceritanya doang, nggak boleh. Zolim itu. Perasaan kan kita sholat rajin nih, tahajud rajin, umpamanya wirid rajin. Ada orang kesusahan, tetangga kita atau saudara kita mampu, ya kita belain kalau mampu, semampu kita. Kalau nggak mampu ya bagaimana nggak mampu mah? Bil makol, dengan ucapan. Kalau nggak mampu, sabar Kang. Mudah-mudahan Allah ngereneh rezeki. Sing sabar. Jadi salah-salah sirane si goblok mau nih tolol. Tambah pening. On. Gue lagi ruwet di on. Pokoknya idkhalus surur. Kemudian wassapaqah. Au yaksafu anhu karban, au yakdilahu dainan. Atau dia lagi kesusahan. Ya kesusahan ini banyak, bukan duit saja. Kesusahan apapun, kesusahan batinnya, kesusahan dalam penyakitnya, kesusahan uang. Kalau kita bisa bantu minimal ya seperapatnya bantu, nggak bisa diem. Jangan nyukur-nyukurin. Atau umpama kita bisa menalangi hutangnya, kalau dia punya hutang, mampu kita talangi. Mampu, kalau nggak mampu ya jangan. Itu sebaik-baiknya amal kata Nabi. Bahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kalau dia mau makan, dia pergi 1 kilo timur, barat, utara, selatan. Bahkan ada yang bilang 5 kilo. Kalau nggak ada orang, dia balik lagi. Nggak ada orang, balik lagi. Pokoknya timur, barat, utara, selatan. Ketemu orang disuruh makan. Suruh bareng, makan sama dia. Sembelih onta, nyembelih kambing. Pokoknya menyervis terus Nabiullah Ibrahim, tukang nyervis. Sehingga Nabiullah Ibrahim ikhlas. Sampai-sampai orang-orang yang non muslim, orang-orang kafir pada saat itu beriman gara-gara dikasih makan terus sama Nabiullah Ibrahim. Itu hebatnya Nabi Ibrahim. Nah kita nggak boleh diminta aja warai lah ke wong. Karena sumbangan pembangunan jalan, orangnya nggak ada aja, sesirane sahapa. Teteh lagi laka aja, orang perlu koro teteh kang, koro kakang perlu nih. Ya maksudnya duitnya maning teteh aja. Terus balik maning bae, balik maning jaluk maning sumbangan. Urung teka, urung teka maning ya wis sing nana monyet berarti. Berikan kesenangan terhadap orang lain, itulah lebih utama pengamalan dalam Islam. Ini kan masuknya ke bab adab ini. Nah, masalah adab dan tata krama. Jadi Islam tuh komplit. Gak masalah dia sholat saja ibadah mahdoh namanya. Goir mahdoh pun ada. Yaitu ada punya hanya vertikal saja, tidak. Horizontal pun ada, yaitu sosial. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ini hubungannya kepada manusia. Kemudian kebalikan daripada itu, kata Nabi, minhuma wa haslatani la syai'a akhbasu ay anjasu minhuma asyirku billah wadduru bil muslimin. Dan paling buruk-buruknya umat Islam di dunia ini 2 perkara juga. Pertama, syirik kepada Allah. Yang kedua, dia membuat susah umat Islam. Itu paling buruk kata Nabi. Syirik itu musyrik. Memusyrikkan Allah, menduakan Allah, itu musyrik. Mana sih yang musyrik? Ya yang meyakini 2 Tuhan, itu musyrik. Yang menyembah selain pada Allah, seperti nyembah sapi, nyembah patung, kemudian nyembah apa lagi itu? Nyembah jin. Dijadikan selain Allah itu sebagai penolongnya, itu musyrik.
Lalu bagaimana, kan sekarang nih banyak orang yang bilang musyrik, bentar-bentar musyrik. Contohnya ada orang, maaf kan ada orang yang cinta keris nih, orang Jawa, orang Banten. Ya boleh-boleh saja orang cinta keris, mah nggak apa-apa. Yang nggak boleh kerisnya disembah, itu yang nggak boleh. Kalau kerisnya ditaruh di lemari atau ditaruh dipajang di tembok, ya nggak apa-apa. Umpamanya dimandiin dengan apa itu, jeruk nipis, ya nggak apa-apa, maksudnya diurus itu supaya bagus kerisnya. Yang nggak boleh itu disembah. Sholat subuh nyembahnya keris umpamanya, usolli sunnatan umpamanya keris, Allahu Akbar, nah itu nggak boleh. Atau diajak ngomong keris ya, dijengkal-jengkali, gering apa ki bocah iki, gering apa ki bocah iki, dijengkal-jengkali, orang kejengkal-jengkal, yang ngejengkali separuh-separuh. Nah itu musyrik. Mempercayai selain daripada Allah itu musyrik. Nah antara musyrik dengan tidak musyrik itu tipis. Ketika kita meyakini bahwa bodrek itu bisa menyembuhkan kepala, musyrik. Umpama ngomong, wih orang minum bodrek mah guati, barang minum bodrek, wih lara kita langsung hilang. Ketika ditekadkan di dalam hati, musyrik. Bukan bodrek yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Bodrek hanya sarana, syariat namanya, ikhtiar. Lalu bagaimana, kita sering ngomong begitu kan? Sering ngomong, wih je barang minum bodrek, alhamdulillah mari, gitu kan? Alhamdulillah mau waduh ndas kilara, minum bodrek cespleng langsung hilang. Apakah itu musyrik? Tidak. Itu adat yang sering kita ngomong. Sebab ketika ditanya apakah bodrek yang menyembuhkan, ya enggak, Allah yang menyembuhkan, syariatnya bodrek. Nah kata-kata seperti itu bukan dikatakan kata-kata pemusyrikan, tidak, hanya kebiasaan ngomong. Alhamdulillah barang saya periksa ke dokter anu, saya sembuh, memang cocok saya sama dokter itu. Bukan berarti dokter itu yang menyembuhkan, enggak, cuma bahasa selantas kita ngomong dokter itu yang menyembuhkan. Sebab ketika ditanya apakah dokter yang menyembuhkan atau Allah, Allah yang menyembuhkan. Jadi nyimpen di dalam hati. Sama dengan halnya kita ini hanya takut kepada Allah. Tidak ada yang lain saya takutin kecuali Allah yang saya takutin. Buktinya lewat kuburan Melayu. Ayo. Apakah itu juga musyrik? Tidak. Karena manusia mah diberi takut, diberi berani. Kalau hanya diberi berani, rusak manusia ini. Rusak aja kalau hanya diberi berani. Polisi dilawan, ya kan? Tentara dilawan, pokoknya aparat negara dilawan. Oh, nggak ada takut. Kenapa ada pemerintah, ada rakyat? Sebab ada takut. Allah ciptakan takut supaya tentram. Mungkin racun gak diminum kalau gak ada takut. Minum aja katanya. Gak takut, gak ada rasa takut, minum aja berani, mati akhirnya. Nah takut seperti itu bukan berarti dia musyrik, enggak. Memang Allah beri rasa takut, diberi rasa berani. Jadi bukan hanya takut kepada Allah tuh mesti takut kepada Allah saja dalam arti tidak boleh takut yang lain. Hancur kita. Ada harimau diparani pasti. Wah nggak takut. Ada harimau umpamanya lagi lapar 2 ekor. Kita lewat, nggak apa-apa. Gimana Allah aja? Ya dicokot karo harimau. Jere macane ai takdir kian jere macan. Berarti kita dina panganan karo pangeran. Jere macane mana? Kita tawakal pasrah ke Allah. Gimana Allah aja lewat lah. Kata Allah nggak ngegigit, mah nggak ngegigit. Kata macannya, wi Allah ngasih gua nih makanan, dimangan mana? Ya tetap maksudnya syariat ada. Memang kita hanya menyembah Allah, takut hanya kepada Allah dalam arti dalam menuhankan. Bukan takut, gak boleh takut terhadap yang lain. Memang sudah diberi Allah rasa takut, rasa berani, rasa malu, itu memang kudratnya. Gak apa-apa itu. Au yakdi laudainan
fi abdanihim wa amwalihim fa inna jami'a amwarillahi ta'ala tarji'u ila aslataini at-tazimu lillah wasyafaqatu lil khalqi. Karena rumusnya perintah Allah itu ada dua. Yang pertama takzim, mengagungkan Allah. Yang ketiga berkasih sayanglah terhadap makhluk. Dua perkara ini kunci daripada seluruh perintah Allah. Mau perintah sholat, tak perintah haji, tak perintah puasa, tak pertama takzim, mengagungkan Allah niatnya. Kedua, rasa kasih sayang terhadap sesama makhluk. Ujung-ujungnya itu dua perkara itu tuh hebatnya baginda Nabi. Karena kalau kita nggak kejawab, apa sih perintah Allah ini kuncinya? Ya dua itu, mengagungkan Allah, saling kasih sayang terhadap sesama makhluk, bukan hanya umat mukmin. Karena li khalqih, makhluknya Allah. Ada semut, kalau kita bisa ngindar ya ngindar, jangan diinjek. Ada semut di potel buntute, diadu. Akhirnya cokotan bareng mas semut kun lara, dendam maksudnya, lara amat kita sini cokot batu, diadu semutnya, ya kuntel itu. Atau kumisnya dicopot ya semut ireng kayak diadu, menyiksa itu. Harus kasih sayang terhadap semut sekalipun, gak boleh. Kayak kecoa, kalau mau dibunuh jangan dibalik, akhirnya muter-muter sih dina sepengi, nyiksa bayan yang kecoa, muter akhirnya kan deh, kayak doraka. Jadi kecoa ya Allah kita disiksa, ya Allah kita disiksa. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, walat kita. Sehina apapun itu kecoa makhluk Allah. Ya kalau mau dimatiin, matiin gak apa-apa, langsung aja. Jangan disiksa. Atau tikus dine bensin diobong. Gak boleh, tidak ada hak kita membakar binatang hidup-hidup. Gak ada hak. Hak menyiksa pembakaran itu hanya Allah, neraka. Gak boleh, ya pengen kayak kita iya cecurut kayak. Yang masih cilik, tak siram minyak tanah, tak sulat, ya Allah dosa itu ya. Yang masih cilik, urung balik. Urung balik mau diampura lah, dibakar. Amun ingat kun ya Allah, ya amun masih nana matak nemangan iku berit iku. Ampura berit tikus dulu saya nggak tahu. Mungkin sekarang saya kasih makan yang enak itu untuk menebus dosanya. Cuman mati je berit ya. Ngeluyur gublak be mah demen be melayu nego. Ya masih cilik karena nego. Nggak dihitung dosa. Tapi kalau ada saya balas itu kasihan. Net coklat segala macam. Nggak demen. Maka kata Allah, aqimus shalah wa atuz zakah. Mengandung pengertian, dirikan sholat, keluarkan zakat itu, hubungan vertikal ke Allah sholat, horizontal ke manusia zakat maksudnya. Jangan vertikal aja ke Allah, padahal dia mampu, tapi nggak pernah berbagi terhadap sesamanya. Allah benci itu. Maka Syekh Abdul Qadir itu naik menjadi wali itu karena memberi orang terus. Syekh Abdul Qadir itu selalu memberi orang. Orang lapar dikasih makan senangnya luar biasa. Lagi ngelih umpamanya, arep tuku orang duit, banu anak nasi ngene, nasi bungkus. Wow, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan dawa umure jere sing dineh. Karena senangnya kalau orang lapar itu. Maka Syekh Abdul Qadir itu sering memberi makan orang lain. Syekh Abdul Qadir itu. Maka pengen jadi wali mus mengkonon baik. Tuku be nasi bungkus bagi-bagi nih baik. Gampang, nggak usah wirid-wiridan, itu pahala lebih besar. Wirid membutuhkan khusyuk. Kalau khusyuk wiridannya diterima, tapi kalau pemberian wis pokoknya ngeneh be ora usah khusyuk-khusyuan. Khusyuk nawaitulillah ki, kita arep ngeneh. Ora khusyuk-khusyuan neh bae wis. Langsung diterima. Lebih utama. Maka bergandengan terus ayat Allah ketika aqimus shalah wa atuz zakah. Kemudian kata baginda Nabi, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa innallaha ta'ala yuhyil qalba. Jare Kanjeng Nabi dodok sira kabeh bergaul karo ulama.
Wastima'il kalamil hukama, dengarlah kalam-kalam hukama. Hukama ini orang ulama yang mengerti sifat Allah. Hukama disebutnya. Ulama itu kan bermacam-macam. Kemudian dia mengerti sifat Allah, perbuatannya itu sama dengan ucapannya. Itu hukama namanya. Kata Nabi, alaikum bimujalasatil ulama. Alaikum wajib ingatase sira kabeh dodok-dodok karo ulama. Wajib terhadap kalian duduk bareng dengan ulama, kata Nabi. Alaikum ay wajib. Maksudnya wajib kepada kalian. Wastima'i kalamil hukama, dengar ucapan-ucapan ahli hukum dan ulama yang memang benar ucapan dan pekerjaannya. Deketin itu ulama. Apa maksudnya Pak? Innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayita binuril hikmah. Sebab matinya hati, kerasnya hati itu akan dihidupkan oleh Allah dengan cahaya ilmu yang manfaat. Kama yuhyil ardal maytata bima'il matar, tak ubahnya seperti Allah menghidupkan bumi yang mati, tanah yang tandus dengan siraman air hujan. Ketika kita bergaul dengan ulama yang benar tadi, kita menghidupkan hati kita, tak ubahnya seperti disebor air tanah yang begitu tandus. Seger tuh hatinya. Nah, kemudian dijelaskan oleh Nabi, ulama itu ada 3 macam. Pertama, al ulama bi ahkamillahi ta'ala wa hum ashabul fatwa. Yang pertama disebut hukama. Ulama ahli hukum maksudnya, bukan hukama. Siapa ulama ahli hukum? Adalah ulama yang mempunyai hukum-hukum dan bisa berfatwa, mengeluarkan sebuah hukum bahwa ini haram, ini halal, ini makruh. Itu ulama ahli fatwa. Kedua, ulama bidzatillahi faqat. Ada ulama yang hanya dia ahli di dalam pelajaran zat Allah, yakni tauhid, atau disebut ulama tauhid, mengerti sifat-sifat Allah. Itu namanya ulama disebut al-hukama. Kemudian yang ketiga, ada ulama yang disebut kibaro atau kubaro, kegeden bahasa kitanya, ulama besar-besar. Siapa dia? Yaitu ulama yang dengan melihatnya saja manfaat terhadap orang yang melihat. Melihat ulama itu manfaat terhadap yang dilihatnya, terhadap orang yang memandangnya. Itu ulama al-kubaro namanya. Tadi yang pertama ulama itu ulama ahkam, hakim atau ahli hukum. Yang kedua ulama itu ulama hukama. Hukama itu adalah ulama yang mengajarkan adab dan tata krama, tahdib li akhlak. Yang ketiga ulama kubaro. Ulama kubaro itu mukhalitatun ahlillah taksibu ahwala saniyatin, yakni seling bergaul dengan umat, dengan masyarakat, akan tetapi pergaulannya itu selalu mendapatkan nasihat, selalu mendapatkan manfaat. Jadi macam-macam. Lihat, maka ulama kan berbeda-beda. Ada yang ulama tuh duduk saja di dalam pondoknya, dia ngajar santrinya. Ada ulama itu yang di kantor saja mu'i. Ada ulama itu yang keliling kemana-mana, seperti beliau Maulana Habib Lutfi. Dia menasihati ulama, kiainya para kiai beliau. Kemudian ada yang duduk aja di pesantren ngajarin santri, bermacam-macam. Ada ulama tuh tukang sembur. Ada yang datang sembur, ada yang datang sembur. Ulama juga, dia pakar di bidang itu. Tinggal bagaimana kitanya
mau nasihat apa? Kalau kita pengen bisa wudhu, datangi ulama yang ahli fikih. Kalau kita pengen tauhid, datangi ulama ahli tauhid. Kalau pengen disembur, ya datangi ulama sembur. Jadi macam-macam. Jangan pengen tauhid ke ulama sembur, bingung juga ulama sembur. Dia mempelajari hijib-hijib doang. Ya kalau bisa ulama itu tiga-tiganya bisa. Ya sembur, ya ceramah, ya fatwa. Mestinya begitu. Tapi kan tidak semua ilmu Allah itu diberikan kepada seorang. Jadi setetes itu dibagi-bagi. Nah kemudian dijelaskan lagi di bawahnya, wan naf'u bil lahzi fauqan naf'i bil labzi. Faman nafa'aka lahzuhu nafa'aka lafzuhu waman la fala. Kata Nabi, wan naf'u bil lahzi, manfaat dengan memandang itu lebih tinggi dibandingkan manfaat dengan lafaz. Ini bahasa puitis ini ya. Jadi manfaat itu dengan memandang dapat manfaat itu jauh lebih baik dibanding dengan tulisan. Tulisan tuh kitab bisa, ucapan kan ngomong. Ini memandangnya aja mendapatkan manfaat, itu jauh lebih baik. Apa maksudnya? Sebab dengan memandang dia dapat manfaat, berarti lafadznya juga manfaat. Berkatanya pasti manfaat. Melihatnya kita sudah seneng, berarti ucapannya juga disenengin. Kalau umpama kita melihatnya benci, maka baik pun terasa buruk. Itu maksudnya. Berarti berbuatlah baik supaya dienak dipandang orang maksudnya. Jaga omongan supaya orang cinta dengan kelakuan kita, sehingga apapun yang dikeluarkan dari badan kita dipercaya. Memandang itu jauh lebih manfaat, berarti itu jauh lebih baik dibanding lafadznya. Sebab dengan memandang itu baik, dapat manfaat, maka tulisannya juga jauh lebih manfaat. Kalau memandangnya saja sudah enak, omongannya nggak akan didengar. Siapa kone Kang Jaed ini ngomong apa? Weruh kita pengen mendagang es pun nggak akan didengar. Tapi kalau melihatnya saja sudah manfaat, terlebih omongannya pasti didengarin. Maka perintah ulama bahkan Senawawi pun wan nafu bil lahdi fauqan nafi bil labdi. Manfaat dengan kelakuan itu atau kita dipandang orang lain ada manfaatnya jauh lebih baik dibanding lafadznya. Tapi ketika kita dipandang orang manfaat, lafadznya jauh lebih manfaat. Berarti kita dulu mau ngajarin orang mah jangan ngajarin dulu, kitanya enggak. Engkone gati kun. Alah, wong edan kurang setan itu ngomong hadis bihadis. Berarti kita dulu praktek, maksudnya praktek dulu baru ajarkan terhadap orang lain. Sayati zamanu ala ummati wallahu a'lam bishawab. Istirahat.